Pemirsa, pasca 2 minggu disandra, kondisi pilot Susi Air belum juga diketahui secara pasti. Mengapa operasi penyelamatan kita terkesan lamban dan mengapa aksi teror KKB di Papua seperti sulit untuk ditumpas? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Soleman Ponto, dan juga pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Pak Arsul, Pak Soleman, dan juga Mas Ridwan. Selamat malam. Assalamualaikum ya, Oke. Pak Ponto. Selamat malam Pak Asrul. Saya mulai dulu dari Pak Arsul. Pak Arsul, tadi kami mengutip pernyataan Anda, sudah saatnya kita menggunakan lagi pendekatan yang keras ya, hard approach tanpa perlu takut ini di-framing sebagai pelanggaran HAM. Kenapa Anda katakan demikian Pak Arsul? Ya, kita sama-sama sudah melihat ya, dan selalu juga terupdate dengan berita bagaimana anggota TNI kita, anggota Polri kita, aparatur sipil negara kita, bahkan warga sipil ya menjadi korban, dan itu dilakukan oleh KST, kelompok separatis teroris, itu juga tanpa mengindahkan aturan apapun ya. Kalau mereka itu gerakan separatis, katakanlah yang melancarkan perang, itu kan dalam perang ada aturan-aturannya lah ya. Pak Soleman Ponto saya kira lebih hafal, atau Mas Ridwan Habib saya. Nah, ini kan memang tidak bisa dibiarkan. Nah, memang dalam rapat kerja pengawasan antara kami di Komisi 3 dengan BNPT ya, mempertanyakan ya, itu mempertanyakan BNPT karena kenapa? Karena kalau dihitung dari pernyataan pertama pemerintah ini sudah hampir 2 tahun ya, bahwa KKB itu tidak sekedar kelompok kriminal bersenjata, tetapi sudah dilabeli secara hukum berarti sebagai kelompok separatis teroris. Ini maknanya kalau kita bicara separatisme, TNI bisa langsung turun ya. Kemudian kita bicara tentang terorisme, Polri dengan backup TNI juga bisa turun. Tetapi yang tidak kami lihat adalah ya, ini barangkali apakah ketegasan atau kejelasan tentang ya operasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita memang tahu di sana ada operasi Nemangkawi, ada operasi Damai Karsten. Tetapi bayangan saya, kesan saya, itu tidak ada separatis. Baik, kami akan coba perbaiki dulu sambungan audio dengan Pak Arsul ya, karena agak sedikit terputus-putus. Saya beralih dulu ke Pak Soleman. Pak Soleman, selama ini kan ada dilema. Kalau kita menyebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata, apakah itu berarti harus pendekatan penegakan hukum yang ditegakkan? Atau kalau kita menyebutnya sebagai kelompok separatis teroris, berarti apakah itu pendekatan yang lebih keras? Militer lah yang harus dikedepankan. Bagaimana menyelesaikan dilema ini, Pak Soleman? Oh tidak, kalau kita bicara kelompok kriminal bersenjata, ya jelas kriminal penegakan hukum. Kelompok teroris juga penegakan hukum, sama aja dua itu, nggak ada bedanya. Lalu apakah di sana itu kita mau penegakan hukum terus? Padahal kita lihat kelompok di sana itu tidak lagi berkutat di bidang kriminal, tapi mereka sudah bisa masuk dalam klasifikasi kelompok pemberontak bersenjata. Bahasa Inggrisnya itu dissident armed forces. Kalau sudah dissident armed forces, maka lawannya itu adalah government armed forces. Itulah yang diatur di dalam hukum humaniter. Tapi kalau kita sampai sekarang hanya bicara separatis, teroris, KKB, ya forget it, itu hanya penegakan hukum. Nggak akan bisa kita memberantas mereka itu. Karena kemampuannya dia sudah perlihatkan. Dia sudah menguasai wilayah, dia punya pasukan yang jelas, dia sudah bisa menculik orang. Nah itu ciri-ciri dari apa? Itu ciri-ciri dari dissident armed forces yang diatur oleh hukum humaniter. Lah kita kenapa nggak mau gunakan itu lalu laksanakan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI di wilayah tertentu? Kan bisa. Tapi rubah dulu namanya. Sepanjang namanya KKB, teroris, ya forget it, itu hanya penegakan hukum saja. Itu aja. Oke.
apakah ini hanya sekedar persoalan penamaan atau memang ada dilema ketika kita nanti dilabeli ada embel-embel, ada pelanggaran HAM, Pak Soleman? Akhirnya membuat kita tidak tegas. Justru itu pentingnya penamaan. Kalau dia kriminal dilawan sama militer, ya pasti pelanggaran HAM. Kalau teroris kita sikat dengan militer juga pelanggaran HAM karena kita menggunakan undang-undang teroris. Di undang-undang teroris jelas pelaku tindak pidana teroris dipidana maksimum hukuman mati, dipidana artinya bawa dulu di meja hijau. Tetapi kalau kita menggunakan dia itu adalah dissident armed forces, maka itu sudah masuk di dalam konflik bersenjata internal dengan government armed forces. Itu sah menurut hukum humaniter. Dan jangan lupa, Papua itu dilihat dari kacamata internasional yang banyak. Jadi penamaan itu sangat penting. Baik. Jangan sampai kita namakan kriminal lalu kita kirim tentara. Ya bunuh diri itu namanya. Baik. Langsung. Ya, waktu kan terus berjalan ya, time is ticking ini Mas Ridwan. Tapi kalau kita lihat sepertinya ada kehati-hatian yang oleh sebagian pihak malah ini dinilai tidak tegas. Operasi penyelamatan yang seperti apa sih? Apakah Anda melihat memang ada ketidaktegasan di sini atau ini adalah bagian dari strategi untuk lebih berhati-hati supaya pilot yang sedang disandera itu bisa selamat? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik, Mas Ridwan, waktu terus berjalan, ada satu pilot yang saat ini bersama dengan KKB. Apakah Anda melihat operasi penyelamatan yang oleh gabungan TNI Polri ini adalah strategi yang cukup tegas untuk bisa membawa pulang kembali pilot ini? Ya Mbak Zilvia, saya kira yang pertama sekali bahwa kita harus sepakat aksi ini, baik itu KST sebutannya ya, ataupun KKB, ataupun penyebutan yang lain, itu adalah aksi yang harus kita kecam ya. Dunia internasional harus tahu bahwa kelompok Egyanus Kogoya ini adalah kelompok yang sangat brutal dan keji. Ini penting karena mereka mulai memainkan narasi internasional seolah-olah mereka ini melakukan misi suci, melakukan misi kebaikan, padahal ini adalah misi yang jahat. Jangan lupa sejak mereka beraksi ini, saya punya statistiknya, sudah ada 74 orang korban meninggal dunia oleh kelompok Egyanus ini. Termasuk 31 aksi penembakan, 8 aksi penyerangan, 3 aksi pembantaian, 2 aksi pembakaran, 16 aksi baku tembak, itu tercatat semua datanya. Artinya publik, media internasional stop menganggap bahwa mereka ini melakukan sesuatu yang baik. Mereka ini sesuatu yang jelek. Mereka melanggar berbagai macam hukum sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ponto. Nah, sekarang permasalahannya dari sisi strategi. Jangan lupa TNI sudah melakukan operasi juga sebenarnya walaupun disamarkan dalam bentuk operasi bersama dengan kepolisian. Di sana ada Pak Danrem, kalau nggak salah Bang Sembiring, Bang CU Sembiring sudah di sana, dan beliau ini saya kira dari rekam jejaknya mempunyai kemampuan Sandi Yuda yang baik karena dia pernah menjadi dan grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Dan ini sedang berjalan. Jadi kalau tadi Zilvia bilang ini terlalu lama atau tidak, ini permasalahan strategi lapangan, dan saya kira juga tidak etis kita sampaikan karena antek-antek KST ini kan juga monitor di mana-mana mereka, monitor media sosial, monitor televisi. Tetapi mari kita meyakini bahwa pemerintah, TNI sudah bergerak, Polri juga sudah bergerak. Bahwa sekarang keselamatan pilot ini yang saya kira menjadi prioritas pertama ya, Philip Martius ini, karena pertama dia adalah warga negara asing dan kedutaan Selandia Baru bahkan sudah menawarkan bantuan dan sebagainya kepada kita. Ini harus kita yakinkan bahwa kita bisa, pemerintah Indonesia, TNI, Polri bisa mengatasi kasus ini secara mandiri. Kita tidak boleh kemudian dianggap lemah di mata fora internasional, seolah-olah kasus begini aja harus dibantu oleh negara lain. Ini Zilvia, sebelum kita berdiskusi soal terminologi, bagaimana kita melakukan penegakan hukum, ini aksi taktikalnya saya kira sedang Oke, berarti Mas Ridwan, apakah ini pertaruhan juga ya buat kita? Karena ini sandranya adalah orang asing, menjadi sorotan media internasional. Apakah ini memang pertaruhan buat kita untuk membuktikan bahwa kita bisa mengatasi kelompok ini?
Betul, ini pertaruhan kekompakan TNI Polri. Saya kira dalam situasi krisis, mohon izin pada para senior, saya mengusulkan agar perdebatan terkait siapa di depan, pakai pasal atau langsung di lapangan, ini saya kira bisa dikesampingkan tanpa harus kemudian dihilangkan esensinya. Tetapi yang lebih utama sekarang adalah kekompakan untuk menunjukkan kepada dunia internasional, terutama media-media asing yang seolah-olah mereka bilang bahwa kita nggak akan bisa, seolah-olah mereka bilang kita lemah, seolah-olah mereka bilang bahwa Egyanus ini sebuah institusi yang organisasi yang heroik. Tidak, ini organisasi yang jahat. Dunia internasional harus tahu bahwa mereka ini jahat, keji dan brutal. Ini yang saya kira mungkin sekedar saran juga pada barangkali Puspen TNI atau Puspen Humas Polri, saya kira ini perlu lebih disampaikan ke publik bahwa mereka ini adalah kelompok yang sadis gitu loh. Oke, kelompok yang sadis, Pak Soleman, kalau kita lihat tadi ya di foto-foto semuanya punya senjata, masing-masing punya senjata. Jadi tentu saja menghadapi mereka tidak bisa main-main. Jadi menurut Anda, statement terakhir, operasi atau strategi yang paling tepat untuk bisa menghadapi kelompok ini bahkan menumpas sampai ke akar-akarnya seperti apa, Pak Soleman? Itulah yang saya bilang tadi, sudah dibilang itu orang sadis, tapi kita sendiri bilang cuma kriminal bersenjata doang. Makanya saya bilang, tetapkanlah dia sebagai pemberontak. Setelah pemberontak, baru kita sikat dengan operasi militer. Jelas, singkat dan tegas. Tapi sejahat apapun mereka, kalau kita hanya menyebut dia hanya sebatas kriminal bersenjata, nothing. Jangan lupa, penggunaan istilah itu bukan istilah kosong, tapi itu adalah istilah untuk dalam penegakan, dalam konsekuensi hukumnya. Tidak bisa kita bilang hanya kriminal lalu kita sikat dengan operasi militer. Tidak bisa. Dia harus jelas apa dia itu. Kalau dia pemberontak baru operasi militer. Jangan sampai kita hanya untuk supaya kelihatan soft, lalu kita sendiri terbelenggu dengan tuduhan pelanggaran HAM. Jangan dianggap enteng itu. Baik. Itu punya konsekuensi hukum. Makanya kalau memang mau cepat, ya sudah. Bahwa mereka itu adalah pemberontak bersenjata. Turunkan militer. Dan militer, jangan lagi dengan polisi. Polisi ini dengan militer. Jangan hanya untuk memperlihatkan kekompakan, dua-dua dijadikan satu. Bukan begitu. Kekompakan itu kekompak di wilayah masing-masing. Ketika kita berbicara penegakan hukum, silakan polisi. Ketika kita bicara military operation, silakan militer. Itu namanya kompak, bukan digabung jadi gado-gado. Kalau gado-gado ya sekarang ini terjadi. Kita bingung sendiri. Apakah ini pemberontak, apa ini KKB, apakah ini brutal? Bingung sendiri. Lah ini jadinya ketawalah dunia. Harus dibuat jelas berarti ya. Nah, harus dibuat jelas, tapi jangan-jangan ini, saya ke Pak Arsul ya sekarang, jangan-jangan ada kegambangan lagi untuk menyebut bahwa mereka ini adalah kelompok separatis. Apakah ada dilema Pak Arsul sehingga akhirnya tidak berani dilabeli sebagai kelompok separatis dan akhirnya melakukan operasi militer di situ? Ya. Pemberontak sekalian Mbak, bukan separatis saja itu. Nah, pemberontak sekalian kata Pak Soleman tuh Pak Arsul. Oleh Pak Ponto, saya kira sebuah tawaran pendekatan ya. Tapi saya ragu bahwa tawaran pendekatan seperti yang Pak Ponto sampaikan itu akan kemudian diambil oleh pemerintah. Saya ingin atau cenderung untuk mengatakan, oke lah, yang sekarang itu diterapkan sebagai kebijakan, melabeli mereka sebagai kelompok separatis teroris, itu bisa dengan pendekatan ya penanggulangan menggunakan TNI ya. Yang diperlukan menurut saya adalah ketegasan yang lebih nampak, paling tidak di ya, dan kemudian juga hilangkan keraguan-raguan karena kita ini sudah punya pengalaman, katakanlah misalnya ya di Poso begitu ya, itu kan ada operasi-operasi tinombala yang sekian seri, ya harus diakui juga. Karena medan-medan tertentu maka TNI yang ada di depan. Lah ini kira-kira sama seperti itu. Jadi barangkali kalau saya lebih moderat lah daripada yang ditawarkan oleh Pak Soleman Ponto, tetapi menurut saya ketegasannya itu juga perlu di. Nah sekarang memang muncul saya baca
ada Oke. istilah kolakop gitu ya. Nah ini kenapa kok tidak misalnya pendekatannya misalnya ya, meskipun bukan pendekatan menghadapi pemberontakan, tapi seperti katakanlah di Timor Timur lah. Dulu kan ada Pangkolakop ya, komando Baik. pelaksana operasi gitu loh. Nah ini ada tapi baru muncul sekarang, yang menurut saya ini yang harus dipertegas, diperjelas, sehingga bagi masyarakat, bagi publik, bahkan bagi lembaga negara kepada DPR itu juga menjadi jelas gitu loh, bahwa Oke, Pak kebijakan Arsul. pemerintah Ya. itu tidak semata-mata hanya menempatkan ini sebagai persoalan penegakan hukum. Gitu. Baik. Ya, saya yakin Pak Soleman, Mas Ridwan juga punya tanggapan lagi ya atas pernyataan Pak Arsul barusan. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita akan cari waktu lagi untuk bisa sama-sama berdiskusikan ini. Karena tampaknya perjalanan untuk bisa betul-betul kompak mencari solusi yang terbaik itu masih butuh waktu. Terima kasih Pak Arsul, Pak Soleman dan juga Mas Ridwan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.